kita berjumpa kembali di dalam acara Mujizat Zaman Now. Dan kita percaya bahwa program dari Monument Church ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya yang menyaksikannya. Mari kita berdoa dan kita bawa acara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk kembali Monument Church dapat memberkati tubuh Kristus melalui program Mujizat Zaman Now yang akan disampaikan di dalam ibadah ini. Dan kami percaya mereka yang menyaksikan akan menerima dan akan mengalami lawatan jamahan Tuhan, menerima pewahyuan yang berasal daripada Tuhan dan nama-Mu yang ditinggikan. Kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Perkenanan-Mu dan kebenaran-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya, mengikutiku selalu. Kebenaran-Mu, perkenanan-Mu Tuhan mengikutiku selalu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, ke gunung batu dan perisaiku. Daripadamu-lah pertolonganku, tiada yang seperti dirimu. Hatiku tetap menyembah-Mu, di dalam-Mu ku berserah penuh. Kau selalu bekerja Tuhan, oh, tiada yang seperti dirimu. Karena
aku tahu Kau ada di pihakku, berkenan bagiku, menyelamatkanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Karena aku percaya Kau tetap setia, tak pernah tinggalkan dan lupakanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Shalom Bapak Hari Ibu. ini ya kita adalah episode kedua tentang mujizat zaman now. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas bahwa tentang Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18 bahwa tanda-tanda mujizat menyertai orang percaya. Ya. Jadi luar biasa. Jadi orang Kristen tidak perlu mengejar mujizat. Kenapa? Karena mujizat itu adalah ciri dari orang percaya. Jadi yang penting orang Kristen mengejar Tuhan Yesus, maka hidup kita akan ditandai dengan mujizat-mujizat. Tetapi ada bedanya di sini, dikatakan di dalam Markus 16, saya bacakan ayatnya, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi bukan orang-orang Kristen. Jadi beda orang Kristen dengan orang percaya, Bapak Ibu. Bedanya di mana, Pak? Orang Kristen itu bisa karena Kristen karena bapak ibunya Kristen. Sedangkan orang percaya adalah orang yang benar-benar percaya Yesus. Karena itulah orang Kristen belum tentu orang percaya, tapi orang percaya pasti orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Nah, dikatakan tadi, lanjutkan lagi saya baca, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi orang Kristen bisa mengusir setan. Makanya aneh kalau seandainya ada orang Kristen atau pendeta takut sama setan. Iya. Karena kita punya kuasa untuk mengusir setan. Kalau kita punya kuasa untuk mengusir setan, artinya apa? Kita lebih besar dari setan. Dan memang ayat ada juga berkata, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia. Karena itu kita bisa mengusir setan. Jadi gak perlu saudara takut sama setan. Saya lanjutkan lagi. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ini bisa berbahasa roh juga. Iya, tapi gak semua orang Kristen berbahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh itu adalah karunia. Di dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahasa roh adalah karunia. Dan karena karunia, bahasa roh itu tidak bisa diajar. Itu tergantung Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Lanjutkan lagi. Mereka akan memegang ular. Ya, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kita bisa memegang ular, tapi bukan berarti kita sengaja nyari-nyari ular, cari sarang ular. Tapi ketika kita berjalan di hutan atau di mana digigit ular kita tidak apa-apa. Itu contohnya terlihat Rasul Paulus digigit oleh ular dia juga tidak apa-apa. Bahkan juga dikatakan minum racun maut. Nah ini juga jangan sengaja kita minum racun maut. Contohnya baygon. Rasanya apa ya? Strawberry barangkali. Minum mati kita. Iya. Tapi ketika orang meracun kita, kita tidak mengalami mara bahaya, celaka. Lanjutkan lagi. Dan mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kita bisa numpangkan tangan pada orang sakit. Makanya orang tua juga bisa numpangkan tangan pada istrinya, pada anaknya. Dan mereka juga bisa sembuh. Amin Bapak Ibu. Nah sebentar kita akan mendapatkan penjelasan tambahan dari Ibu Flora Anggreni, Evangelis Flora Anggreni. Ya silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak Gembala Ya. sudah memberikan
dari Markus 16 itu sangat bagus sekali Iya. bahwa orang Kristen memang memiliki tanda-tanda yang menyertai mereka, Iya. bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, yang sedikit yang saya mau memberikan satu penjelasan adalah tanda-tanda atau semeion ya dalam bahasa aslinya ini akan menyertai orang percaya. Iya. Nah, ini pada jemaat, pada orang-orang percaya, jemaat-jemaat di mana saja, jangan khawatir ya dengan misalnya Anda membeli rumah, katanya ada setannya. Itu jangan khawatir. Jadi orang percaya bisa berdoa mengusir setan ya. Nah, kalau misalnya Anda masih diliputi rasa takut, panggil juga Bapak Gembala. Itu bisa ya. Sebenarnya saya bukan ada kuasa untuk mengusir setan. Saya cuma menggunakan sarana perjamuan kudus. Ya. Kenapa dengan sarana perjamuan kudus kita mengusir setan? Karena saat perjamuan kudus kita nyatakan kehadiran Yesus. Kita makan tubuh yang terpecah, kita minum darah yang tercurah. Maka ketika Yesus hadir, maka rumah itu juga akan diusir dari setan, dibersihkan dari setan. Dan itu udah kita buktikan banyak kali. Ya. Bahkan juga gedung kantor saja yang kabarnya ada setannya, lantai 19, kita perjamuan kudus, kita oleskan dengan minyak urapan, maka lantai itu dibebaskan dari setan, bahkan juga segera laku disewa. Tuhan. Itu, iya Bapak Ibu, gedung landmark. Jadi saya sebut aja namanya, nggak apa-apa. Ya. Sekalian promosi juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Ya Bu, lanjutkan lagi Bu. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Seperti tadi Bapak Gembala katakan bahwa tidak semua orang memiliki karunia yang sama, yaitu untuk berbahasa roh. Karena mereka yang dikaruniakan untuk bahasa roh itu untuk membangun jemaat. Iya, betul. Nah, iman jemaat lebih dibangunkan, dikuatkan, diteguhkan bahwa dimanapun mereka berada, mereka bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Misalnya satu kali ada seorang penginjil besar yang mengabarkan Injil lalu dia tidak mengerti bahasa setempat, tetapi Roh Kudus lah yang menerjemahkan itu. Betul. Sehingga mereka dapat mengerti bahasa setempat. Betul. Padahal dia belum ada kursus apapun, tetapi karunia Tuhan langsung bekerja. Dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam bahasa setempat itu karena anugerah Tuhan. Iya, betul. Lalu, apalagi kalau kita ngacu kepada saat Pentakosta, pada saat murid-murid berkata-kata, itu banyak yang orang mendengar itu dari Arab, dari Persia, dari mana-mana, itu mereka bisa mengerti bahasa yang disampaikan oleh murid-murid. Karena itulah kita juga percaya juga hal-hal yang demikian. Ya, silakan Bu Lambak. Ya, yang berikut memegang ular ya. Tadi Pak Gembala juga menjelaskan bahwa jangan sengaja gitu ya memegang ular, mau mencari bahaya begitu, mencoba-coba gitu ya, itu bahaya sekali. Atau juga minum racun gitu ya, jangan ya. Karena untuk hal-hal seperti ini biasanya itu di dalam penginjilan ya, di daerah-daerah tempat tertentu itu banyak sekali ular begitu. Nah, Tuhan memakai kuasa Tuhan di dalam diri hamba-hamba Tuhan gitu ya. Jadi tanpa sengaja berjalan menginjak kaki ular, itu saya juga pernah terjadi ketika di Kalimantan. Kepala ular itu sering saya injak itu tanpa sengaja. Karena apa? Ketika berjalan di hutan yang begitu gelap, kami tidak punya lampu senter, sudah habis begitu. Tapi Tuhan tetap memelihara kami gitu. Kepala ular itu kena injak dan dia ngamuk luar biasa. Tetapi memang kepala sudah hancur, mati itu ular. Jadi tidak bisa mengganggu pekerjaan atau mengganggu pekabaran Injil terhambat oleh karena adanya ular ya. Nah, itu juga kemudian ketika minum racun, jangan sengaja gitu. Tadi Pak Gembala katakan nggak boleh sengaja mencoba-coba seperti itu. Iya, itu mencobai Tuhan Bapak Ibu. Sama juga seperti Tuhan Yesus pada saat dicobai oleh setan. Setan minta Tuhan Yesus terjun dari hubungan bait Allah. Betul. Ya, Bapak Ibu. Karena memang ada ayat yang berkata malaikat akan menatang kaki kita tidak terantuk kepada batu. Tapi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi walaupun kita tahu malaikat melindungi kita, jadi jangan mencobai Tuhan. Misalkan minum racun, sengaja, by God.
Ya, misalkan nyebrang jalan, nggak lihat kiri kanan, nyebrang aja, pasti dilindungi Tuhan. Enggak, Iya. Bapak Ibu, bisa mati ditabrak mobil kita. Ya. Karena itulah jangan mencobai Tuhan Allahmu, walaupun kita tahu perlindungan Tuhan akan dinyatakan. Amin, Bapak Ibu. Ya, lanjut Bu. Yang keempat tadi Iya. yang terakhir ini ya, mereka akan meletakkan tangan ke atas kepala. Ada anggota jemaat yang sakit Iya. atau saudara, keluarga, jangan ragu Bapak Ibu untuk berdoa, meletakkan tangan kita sebagai orang percaya, kita diberikan kuasa daripada Tuhan, ya. Jadi Tuhan memakai kita untuk menyembuhkan orang sakit, ya. Jadi itu jangan ada ragu. kesaksian juga Bapak Ya. Ibu di gereja ini. Ada orang yang sebenarnya belum Kristen. Karena ya dia masih agama seberang Bapak Ibu. Dia kanker payudara. Nah, terima perjamuan kudus minyak urapan, dia akhirnya sembuh Bapak Ibu. Sembuh. Jadi sudah sembuh dia. Jadi makanya nanti suatu hari dia akan bersaksi. Bahkan juga Bapak Ibu, mall ini juga Ratu Plaza. Kita hadir di tempat ini awal pertama Januari tanggal 7 Januari 24 Januari 24 Bapak Ibu. Nah, awalnya sepi sekali, tapi setelah kita hadir, gak lama kemudian akhirnya sekarang penuh, sekarang udah rame. Dulu cari parkir itu gampang, gak ada mobil yang parkir. Sekarang sudah penuh parkiran. Jadi luar biasa. Jadi kalau gedung saja bisa diubahkan Tuhan menjadi hidup, menjadi diberkati, apalagi juga usaha pekerjaan kita. Karena itu juga saudara gak perlu khawatir ya Bapak Ibu. Selama kita mengandalkan Tuhan Yesus, pasti mujizat berkat terus menyertai kita. Ya lanjut Bu. Ya, puji Tuhan Pak, kehadiran gereja menjadi berkat. Iya. Nah, meletakkan tangan pada orang yang sakit. Iya. Jadi benar-benar Bapak Ibu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Wah ini bisa enggak nih ya, bisa enggak gitu kita menyembuhkan. Tetapi kuasa Tuhan itulah yang kita minta kepada Tuhan untuk orang itu sembuh. Baik melalui doa-doa yang kita naikkan. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan khawatir. Karena kuasa Tuhan itu akan turun ke atas kita pada orang-orang yang percaya. Dan banyak orang yang akan disembuhkan dan dimenangkan. Amin. Demikian Ya, Pak. jadi Bapak Ibu di gereja kita seringkali kita pakai perjamuan kudus minyak urapan. Jadi jangan dikatakan, oh itu mereka gereja ini percaya jimat-jimat, perjamuan kudus jadikan jimat. Ya enggak Bapak Ibu, itu sebagai sarana. Supaya apa? Supaya kemuliaan tidak dicuri oleh pendetanya, tapi kembalikan kepada Tuhan. Karena apa? Kalau seandainya pendeta tanpa pakai sarana, nanti pendeta itu akan dipuji. Wow, pendetanya hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Wow, hebat dia. Ada urapan, ada kuasa. Mungkin bajunya juga ada kuasa. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita pakai sarana, kemuliaan itu kembali kepada Tuhan. Coba kalau saudara bayangkan aja pendeta di luar negeri. Mungkin saudara kenal Reinhard Bonnke yang di Afrika. Begitu juga Benny Hinn yang di Amerika. Mereka nggak pakai sarana. Akibatnya apa? Nama mereka yang dimuliakan, ditinggikan. Itu mencuri kemuliaan Allah. Dan pendetanya bisa sombong. Karena itulah gereja harus pakai sarana agar kemuliaan tidak dicuri oleh pendetanya, tapi kemuliaan kembali kepada Allah. Ya, demikian ya Bapak Ibu ya. Kita akan berdoa dulu. Ya, mari kita tundukkan kepala kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara ini episode kedua. Kami percaya setiap yang menonton di acara ini agar Tuhan jamah mereka, apapun beban mereka, beban penyakit Tuhan sembuhkan, beban usaha pekerjaan mereka diberkati, beban keterikatan mereka dilepaskan. Karena kami percaya apapun masalah kami di dalam Yesus, semua ada jalan keluar, semua ada solusi. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus tidak ada jalan buntu. Karena Tuhan Yesus adalah jalan. Tuhan Yesus adalah pintu. Itulah sebabnya selalu andalkan Yesus. Maka hidup kita apapun masalah selalu ada jalan keluar dan ada pintu solusinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa tentang sahabat kami yang menjelang akhirnya diselamatkan, dilepaskan dari segala kuasa-kuasa gelap dan kepercayaan-kepercayaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ini kita sebentar akan mendengarkan kesaksiannya. Saya mulai dari Ibu Gembala yang akan sedikit
menguraikan, menceritakan tentang awal ceritanya, nanti ditambahkan oleh Ibu Lena untuk menjelaskan secara spiritualnya. Silakan Ibu Gem. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di sini kami akan bersaksi mengenai bagaimana kuasa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan satu jiwa pada saat sebelum hari kematiannya. Nah, untuk flashback sebelumnya mungkin saya akan cerita background teman saya ini. Jadi selama 25 tahun yang lalu saya udah kenal dia karena saya sekolah bersama dan juga kos bersama waktu di Australia. Nah, waktu saya kenal dia, saya udah mengerti kalau dia tuh awalnya awalnya dia mengenal Tuhan Yesus, tapi waktu selama dia di Australia, dia ada memeluk agama seberang dan di situ banyak pemujaan terhadap patung-patung, banyak bersemedi juga teman saya itu. Nah, di saat itu saya juga udah mulai heran, kenapa dia awalnya dia mengenal Tuhan Yesus, tapi pada saat di Australia dia bisa berubah keyakinan. Tapi menurut dia memberikan suatu rasa aman dalam hidupnya karena dia sering bersemedi itu. Nah, setiap kali kita ujian belajar dia malah bersemedi. Jadi gitu. Jadi saya bingung kenapa dia bisa berubah seperti itu. Dan dia orangnya sifatnya sangat tertutup. Untuk kehidupan keluarganya dia nggak akan pernah cerita apa yang dia selalu hadapin dalam hidupnya. Nah, terus untuk secara singkatnya saja, waktu kami pulang kembali ke Indonesia, dia jadi lebih aktif untuk agama seberangnya itu. Dia lebih sering ke negara Tibet, ke India. Dia nyari apa yang bisa memberikan ketenangan di dalam hidupnya. Nah, dia udah jarang menyembah ke Tuhan Yesus lagi lah saat itu. Nah, waktu secara nggak sengaja di 2 minggu yang lalu ya, ada teman saya yang lain dia bilang mendadak, dia bilang, oh ini udah mau meninggal. Nah, waktu dia bilang dia mau meninggal, langsung di dalam pemikiran saya, wah. Kanker stadium terakhir ya. Iya. Nah, Oke, dalam terus? pemikiran saya, kenapa dia mau meninggal gitu loh. Nah, terus saya bilang, wah kan dia belum, saya tahu keyakinan dia terakhir kan dia udah berubah. Saya bilang, wah saya harus doain dulu dia secara spontan. Nah, akhirnya datanglah saya dengan dibantu jadi saya ajak suami saya lah Pak Gembala untuk ikut mendoakan. Karena saya percaya dan teman saya itu juga bilang bahwa dia punya jimat-jimat. Itu Rabu yang lalu. Ya. Tanggal 27 Agustus. Iya, 27 Agustus. Ya, lanjut. Nah, dia punya pegangan jimat-jimat lah yang dia pegang. Oh, saya bilang mungkin saya nggak bisa lah cuma doain sendiri. Nah, Pak Gembala itu saya persiapkan dengan perjamuan kudus. Dengan minyak urapan juga kami bawa untuk kami doain. Nah, pada saat kami sampai di rumah tersebut memang keadaannya udah sangat gawat sekali. Dan juga udah nggak sadar. Dimana kanker yang dideritanya itu kanker yang sangat aneh sih. Jadi kayak benjolan-benjolan begitu. Benjolan besar seperti balon gitu Bapak Ibu, di mukanya, di badannya banyak. Ya Bapak Ibu. Iya, dan dia juga udah nggak sadar kondisinya. Nah, dia juga karena ada keterikatan dengan banyak pemujaan-pemujaan dia selama dia hidup. Jadi udah sekitar 25 tahun dia udah melepaskan Tuhan sama sekali dalam kehidupannya. Nah, waktu kita doain pujian penyembahan, urapin, nah terjadilah perjamuan kudus, urapin dan urapin rumah doanya, ruang doanya yang banyak patung-patung lah di situ. Dan juga terakhir kita membakar untuk jimat-jimatnya juga. Jadi jimat ada yang dia pakai di dalam badannya, di dalam kaki, tangan dia ada pakai ikatan-ikatan juga kita lepasin. Kayak benang-benang gitu. Terus kita bakar malam itu juga. Nah, dari situ kalau kita lihat waktu setelah kita bakar, kayak teman saya itu kayak merasa ada ketenangan. Jadi sebelumnya dia tuh 2 hari nggak tidur, teriak-teriak sakit-sakit. Karena kan cancer itu pasti sakit banget. Dan di dalam prinsip apa yang dia percaya itu adalah suatu karma. Dimana kalau karma ya dia harus menjalani rasa sakit itu. Jadi dia nggak mau berobat sama sekali. Jadi dia nggak mau kasih obat sama sekali. Nah, itulah yang dianggap sebagai karma. Dia nggak pernah berobat juga ke dokter. Nah, itu jadi setelah kita urapin, kita bakar dan kita langsung pulang malam itu juga. Iya, jimat-jimatnya kita bakar langsung di depan rumah. Ya, terus? Dan itu menurut adiknya yang jaga langsung muntah darah kental. Setelah kita pulang muntah darah kental. Jadi mungkin itu air-air yang pernah dia minum, air-air yang udah didoakan oleh sembah-sembahnya dia itu airnya keluar semua.
dalam bentuk darah gitu ya. Lanjut lagi. Dalam bentuk darah kental. Nah, besokannya itu dia juga langsung waktu malam setelah kita doain langsung keadaannya juga dia lebih tenang dibandingin hari-hari sebelumnya. Dan besok paginya dibawa ke dokter karena saturasinya juga semakin turun. Pikir adiknya, oh udah deket nih waktunya dipanggil. Tapi waktu dibawa ke dokter pagi-paginya juga dia tetap dia sedot itu masih ada darahnya juga di dalam mulutnya, riaknya itu. Ya Nah, sempat juga setelah pulang dari rumah sakit diajak doa ya. Dia udah mulai angkat tangan juga. Dia udah kembali dia. Jadi ya lanjut lagi. Ya udah ya kayaknya. Nah ya jadi itu kira-kira penampilan fisiknya. Nah sekarang Ibu Lena akan menjelaskan apa yang dia lihat dalam doanya. Ya silakan Bu Lena. Halo, selamat malam. Waktu itu Ibu Karlina ada cerita sedikit tentang temannya yang seperti tadi yang Ibu Karlina ceritakan. Saya biasa kalau malam itu jam 11 malam saya biasa doa khusus untuk orang-orang sakit, arwah-arwah yang meninggal ataupun biasa pribadi ya biasa seperti itu. Saya tergerak hatinya, saya juga nggak kenal, tapi waktu saya berdoa, singkat ceritanya saya berdoa malam itu, saya sangat kaget dan pada saat saya berdoa itu saya mendapatkan di belakang tubuh yang sakit ini, saya dapatnya orangnya kurus, rambutnya pendek, yang sakit ini. Tapi di belakang tubuh orang ini ada seseorang tubuhnya sangat gede, sangat besar. Dan matanya sangat tajam. Waktu saya sapa, dia nggak mau. Dia tetap seperti marah kepada saya. Tapi saya katakan, di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tambah marah dia. Dan saya melihat roh itu seperti orang kayak kepanasan. Dia lari sana lari sini gitu loh. Nah, di saat itu juga saya bilang, Roh Kudus bimbing saya saat ini. Buat apa maksudnya memberikan supaya roh ini ada di dalam engkau. Darah Yesus mengalir. Saya melihat seperti itu. Rohnya tetap yang orang di belakang itu tetap marah tapi sudah agak lebih tidak semarah tadi, sudah ada kelemahan di dalam dia. Nah yang si sakit saya melihat menangis dan menangis. Waktu rohnya saya ajak, kebetulan saya diberi kesempatan dari Roh Kudus untuk dapat berbicara dengan roh yang sakit. Saya katakan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia ngangguk tapi dia tidak dapat berkata apa-apapun. Dia hanya menangis selama saya berdoa. Tapi saya katakan, apakah kamu menerima Tuhan Yesus? Dia mengangguk. Tetapi dia tidak berkata iya, dia mengangguk. Dalam mata hati saya berkata dia sudah kembali ke dalam Tuhan. Akhirnya saya bilang kita memberikan pelepasan, pengampunan, dan saya juga minta tolong Ibu Gembala untuk menyampaikan ke Pak Gembala untuk mendoakan pelepasan lagi. Jadi kita beberapa hari itu cukup intens untuk mendoakan yang sakit ini ya Pak. Yeah. Jadi juga di dalam itu masalah-masalah yang ada di dalam rohnya itu adalah masalah keterikatan. Kalau saya lihat secara roh itu dia sangat terikat. Untungnya di kakinya yang tadi ada jimat sudah dibakar. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa mau pergi saat itu. Saat-saat kalau masih ada keterikatan itu sangat berat sekali dan susah sekali untuk pulang ke rumah Bapa. Seperti itu yang seperti saya lihat dia sudah meringankan. Tinggal saya secara roh bawa dia di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya keselamatan ataupun pelayanan dari kita semua, terutama untuk Pak Gembala, keselamatan untuk jiwa yang
mau meninggal adalah salah satu pelayanan yang sangat abadi ya, sangat apa? Iya. Ya, pelayanan terakhir dalam untuk akhirnya Menyelamatkan akhirnya. keselamatan. Jadi bukan keselamatan hanya mencari jiwa yang hidup, tapi pada saat yang menjelang kematian itulah saat yang paling baik dan paling indah untuk seseorang mengalami seperti itu. Demikian kesaksian saya. Jadi sempat si yang sakit itu juga kayak lari-lari gitu saat kuasa gelap itu keluar dari dirinya, Ibu ya. Dia menangis, Pak. Menangis ya. Yang berlari-lari itu yang orang di belakang dia, yang Jadi jadi itu setannya atau kuasa gelap yang ada di dalam dirinya. Saat itu dia mungkin kepanasan, dia juga lari. Kenapa? Saat itu jimat itu kita bakar. Tapi juga kalau orang itu jangan sembarangan membakar, harus diurapi dulu. Kalau tidak dia akan melakukan serangan balik. Makanya dipastikan kita membakar itu harus diurapi dulu, dibersihkan dulu baru dibakar. Jadi saat pembakaran itulah setan itu pergi. Karena dia akan merasa kepanasan, gelisah, dan pada saat itulah juga si orang sakit tadi dilepaskan. Jadi karena itulah seringkali kadang-kadang orang yang sakit parah itu kayak nggak meninggal, lama menderita karena apa? Masih terikat dia. Jadi dia belum bisa lepas dari segala ikatannya. Ya puji Tuhan lah, itu bukan karena kehebatan saya dalam pelayanan, bukan. Itu adalah karena kuasa Tuhan. Karena saat pelayanan itu juga selalu saya menggunakan sarana perjamuan kudus dan minyak urapan. Itulah sebabnya kalau di antara saudara juga ada mengalami keterikatan, ya pakai saja perjamuan kudus, olesin aja dengan minyak urapan. Ataupun rumah kita yang mungkin ada penghuninya, lakukan saja perjamuan kudus minyak urapan. Demikian juga gedung, apakah mall, itu juga pernah kita lakukan, mengalami kelepasan dari kuasa-kuasa gelap. Sehingga apa? Bisa rame lagi mallnya, bisa laku lagi tempatnya. Karena apa? Nggak ada lagi kuasa gelap. Karena itulah ini menjadi kesaksian bagi kita bahwa tetap ada kuasa sampai sekarang. Ketika kita percaya ada kuasa Allah di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Demikian ya Bapak Ibu ya, ini kesaksian yang luar biasa. Nanti juga ada kesaksian-kesaksian lain. Ada yang tadi ada sembuh, juga ada ibu bersaksi dari kanker payudara juga disembuhkan ketika telah menerima perjamuan kudus minyak urapan. Padahal ibu ini ya belum Kristen sebenarnya, tapi dia sudah percaya Yesus. Tapi ketika dia terima perjamuan kudus minyak urapan, dia disembuhkan, mengalami mujizat. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, karena itulah tetap percaya kepada Tuhan, pakai perjamuan kudus minyak urapan, maka orang lain mengalami mujizat, kita juga bisa mengalami mujizat yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah program acara dari Mujizat Zaman Now yang saya yakin dan percaya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di program acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita. El Shaddai, El Shaddai. Engkau maha besar dan Engkau menyertai kami senantiasa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah,
Indonesia.